Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat dan luar biasa. Setelah kita menjalani libur panjang, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, termasuk orang tua kalian yang ada di rumah. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan geografi setelah kita kemarin mengadakan ulangan harian pertama. Dan pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai pemetaan atau dasar-dasar pengetahuan peta dan penginderaan jauh atau inderaja. Ya, nah, ini kompetensi dasarnya, yaitu memahami dasar-dasar pemetaan dan penginderaan jauh. Sedangkan sistem informasi geografi abaikan, nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Yang kedua, membuat peta tematik wilayah, provinsi, atau wilayah salah satu yang ada di Indonesia berdasarkan peta rupa bumi. Oke, kita masuk pada tujuannya. Perhatikan. Yang pertama, setelah kita bahas, tentunya kalian nanti diharapkan dapat menyebutkan atau menjelaskan jenis-jenis peta. Yang kedua, ya, perhatikan. Yang ketiga, ya, yang keempat abaikan karena nanti kita akan bahas pada pertemuannya. Baik, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu dasar-dasar pemetaan. Yang pertama, pengertian menurut istilah. Bahasa Inggris artinya map. Kata map berasal dari bahasa Inggris, yaitu artinya peta. Bahasa Yunani, mappa, artinya taplak atau penutup, arti yang sebenarnya. Kalau gitu, apa itu geografi? Apa itu peta? Yaitu gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil menggunakan skala tertentu. Itu pengertian peta. Adapun ilmu untuk mempelajari tentang peta itu disebut kartografi. Ya. Oke, fungsi peta itu untuk apa sebenarnya? Tentunya kalian sudah ada yang tahu. Coba sebutkan. Ya, perhatikan. Yang pertama, menunjukkan posisi atau lokasi suatu wilayah di permukaan bumi. Yang kedua, menggambarkan bentuk dan persebaran berbagai gejala di permukaan bumi. Misalnya di situ ada gunung, pegunungan, lembah, dan lain-lain. Itu akan terlihat. Yang ketiga, menggambarkan kondisi fisik dan kondisi suatu wilayah. Oke, kita lanjut ke masalah komponen peta. Ada berapa komponen peta? Ya, ada berapa? Ada yang tahu? 9 ya, coba kita lihat. Yang pertama, judul peta. Posisinya biasanya di atas tengah-tengah. Yang kedua, garis tepi peta, garis yang mengelilingi tepi daripada peta. Yang ketiga, skala peta. Skala ada perbandingan jarak antara di peta dengan jarak yang sebenarnya di permukaan bumi. Itu namanya skala. Proyeksi peta. Nah, proyeksi peta ini bisa hanya digunakan untuk memindahkan dari globe atau globe ke bidang datar seperti kertas atau gambar, yaitu peta. Kemudian ada legenda, keterangan. Biasanya di dalam peta itu sendiri ada kotak yang di dalamnya itu adalah legenda, keterangan lebih detail. Dan yang ke-6 adalah petunjuk arah orientasi atau mata angin. Ada 8 ya. Selanjutnya, macam-macam peta menurut skalanya itu ada kadaster. Peta kadaster itu berskala 1 berbanding 100 sampai 1 berbanding 5000. Yang kedua, peta skala besar berskala antara 1 berbanding 500 sampai 1 berbanding 250.000. Peta topografi.
Yang ketiga, skala sedang 1 sampai berbanding 250.000 sampai 1 berbanding 500.000, yaitu peta kota atau kabupaten. Nah, yang keempat ini skala kecil antara 1 berbanding 500.000 sampai 1 berbanding 1 juta, seperti peta provinsi. Dan yang terakhir peta geografi, yaitu 1 berbanding skala 1 juta atau lebih, kayak peta Indonesia. Kemudian penginderaan jauh kita bahas. Inderaja atau penginderaan jauh, perhatikan pengertiannya. Menurut Sutanto, serangkaian komponen yang digunakan untuk penginderaan jauh yang meliputi sumber energi, atmosfer, interaksi antara energi dan objek, sensor, perolehan data, dan pengguna data. Ini pengertian penginderaan jauh atau inderaja menurut Sutanto. Tapi pada prinsipnya, singkatnya, pengertian inderaja itu bagaimana kita memperoleh suatu gambaran atau objek suatu wilayah yang sulit dijangkau, bahkan yang tidak mungkin bisa dijangkau oleh orang atau manusia, maka digunakan ya alat penginderaan jauh. Itu penjelasan. Kemudian perhatikan skema penginderaan jauh berikut ini. Nah, di situ ada sumber tenaga, ya, ada atmosfer, ada pantulan cahaya, ada sensor, ya, ada pancaran. Kemudian di situ adalah objeknya. Kemudian ada data, ada digital, ada data manual. Kemudian ada non citra, ada citra, dan di bawah itu adalah lembaga atau instansi yang memanfaatkannya. Lanjut, komponen inderaja yang pertama sumber tenaga, tadi pada gambar adalah matahari atau bulan dan lainnya. Yang kedua atmosfer, udara. Komponen ketiga objek atau sasaran yang akan digambar atau akan diperoleh citranya. Yang keempat sensor. Yang kelima wahana. Yang keenam perolehan data. Dan yang terakhir pengguna data. Pengguna data ini bisa lembaga atau instansi pemerintah maupun swasta. Yang ketiga, interpretasi citra. Bagaimana kita menginterpretasi citra yang hasil daripada penginderaan jauh itu. Apa itu interpretasi? Yaitu kegiatan menafsirkan, mengkaji, mengidentifikasi, dan mengenali objek yang ditampilkan pada citra. Apakah itu sungai, atau hutan, atau lainnya. Berikutnya, citra adalah gambaran yang terekam oleh kamera atau sensor, itu citra. Data visual itu ada dua, ada data citra, ada data non citra. Oke, kita lanjutkan. Ada 8 interpretasi citra secara berurutan. Yang pertama rona, kedua warna, yang ketiga bentuk, keempat ukuran, kelima tekstur, keenam pola, ketujuh bayangan, dan yang terakhir ke-8 asosiasi. Cara-cara melakukan interpretasi citra yaitu pertama data acuan, kunci interpretasi citra, penanganan data, pengamatan stereoskopis, metode pengkajian, penerapan konsep. Ada 6. Berikutnya manfaat penginderaan jauh. Yang pertama, perhatikan citra dapat menampilkan hasil objek gambaran permukaan bumi dengan wujud dan letak yang sangat mirip dengan aslinya atau dengan sebenarnya. Yang kedua, citra tertentu dapat memberi gambaran 3 dimensi jika dilihat menggunakan stereoskop. Yang ketiga, citra menggambarkan benda yang tidak nampak.